Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 31 Januari 2026. Sudah akhir bulan, happy weekend buat kita. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Yohanes Bosco dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1815 di Italia. Ia hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Pada usia 9 tahun, Bosco mendapat mimpi yang mengubah hidupnya pada akhirnya. Dalam mimpi itu ia berada dalam lapangan. Banyak anak-anak yang sedang main di sana. Namun ada anak-anak yang sikapnya nggak sopan dan mencela Tuhan. Dan dalam mimpi itu Bosco menghampiri mereka, segera mengepalkan tangannya. Namun ada seorang berpakaian putih berkata kepada Bosco, "Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan serta belas kasih, kamu akan menjadikan mereka semua teman-temanmu." Dan luar biasa, mimpi itulah yang akhirnya menggerakkan Bosco menjadi seorang imam. Ketika ia menjadi imam, ia ditugaskan di kota Turin. Suatu hari Bosco berjalan-jalan menelusuri kota Turin dan prihatin akan kondisi moral kaum muda. Mereka menghabiskan hidup tanpa tujuan, berbuat kejahatan dan dosa. Maka Bosco dengan caranya ia membuat orang-orang muda untuk beralih jalan. Ia berkata, tidak cukup mengasihi anak-anak. Mereka harus sungguh-sungguh mengalami bahwa mereka memang dicintai Tuhan. Maka ia mendirikan kongregasi untuk melayani kaum muda bernama Serikat Salesian. Nama Salesian diambil dari nama seorang kudus bernama Santo Fransiskus dari Sales. Kongregasi Salesian semakin berkembang dan banyak orang muda yang memberikan diri untuk menjadi imam. Pada tanggal 31 Januari tahun 1888, Yohanes Bosco wafat dalam usia 72 tahun. Dan Santo Yohanes Bosco diangkat sebagai pelindung kaum muda. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu di bulan Desember, dalam rangka farewell dengan para anggota Dewan Paroki Harian yang ada yang sudah menyelesaikan periode pelayanannya, kami mengadakan outing bersama untuk ke Kepulauan Seribu. Luar biasa.
Lalu dalam perjalanan kita sedang santai di buritan, di dalam, sambil bernyanyi, karaoke, ketawa ketiwi. Hujan deras mengguyur. Perahu yang tadinya berjalan tenang dan smooth, kini berubah menjadi bergoncang-goncang. Maka yang tadinya ketawa ketiwi dan karaokean, kini menjadi tenang. Dan salah satu anggota Dewan Paroki Harian melantunkan lagu-lagu rohani. Ada pula yang langsung ambil rosario dan dengan mata terpejam komat kamit. Aduh, perut kami semua terasa dikocok-kocok hingga mual. Rasa panik mulai menyelimuti. Namun doa sungguh mengubah situasi. Saya pun juga berdoa rosario. Hujan dan angin kencang yang menghempas sekonyong-konyong reda. Dan selesai berdoa rosario, di depan kami nampak pulau yang kami tuju. Wah, rasanya senang sekali. Padahal tadi takut. Dari karaoke, lagu-lagu Mandarin, jadi lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini para murid panik karena perahu mereka diterjang taufan dahsyat. Bahkan dikatakan sampai air menyembur masuk dan mulai memenuhi perahu. Saya bisa membayangkan kepanikan para murid seperti yang juga saya bersama dengan para anggota Dewan Paroki Harian alami. Dalam kepanikan itu, para murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Yesus bangun dan menghardik taufan itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu angin pun reda dan danau menjadi teduh. Kemudian Yesus berkata kepada para murid itu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Terkadang dalam hidup ini kita mudah panik ya. Galau, khawatir, dan cemas akan ini dan itu. Akan hidup yang tiada menentu, akan hari esok. Sabda Tuhan hari ini kepada para murid mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Semoga jawaban kita atas sabda Tuhan, atas pertanyaan Tuhan, kita mau katakan, "Aku nggak takut Tuhan, sebab aku percaya kepadamu." Jadi jangan mudah panik dalam hidup ini. Kalau kita mengalami situasi yang tidak menentu, seperti yang saya alami juga, cobalah untuk tetap tenang, tarik nafas panjang, dan jangan lupa berdoa, sebab Tuhan pasti beserta kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.